Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana, saya Apriliana dari Universitas Singapura Bangsa Karawang akan menampilkan sebuah video mengenai beberapa situs-situs yang ada di Jawa Barat, yakni ada Rumah Penculikan Rengas Dengklok di Karawang, Jawa Barat, dan juga ada Museum Palagon Bojong Kokosan di Sukabumi, Jawa Barat. Video ini merupakan sebuah tugas dari mata kuliah modul Nusantara. Langsung saja kita lihat dan simak videonya. Cekidot. Salah satu situs di Jawa Barat yakni Rengas Dengklok di Karawang, Jawa Barat, di mana peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Sukarni, Likana, Aidit, dan Khairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta serta Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam perang. Menghadapi desakan tersebut, Soekarno dan Hatta tetap tidak berubah pendirian. Sementara itu di Jakarta, Khairul dan kawan-kawan telah menyusun rencana untuk merebut kekuasaan. Tetapi apa yang telah direncanakan tidak berhasil dijalankan karena tidak semua anggota PETA mendukung rencana tersebut. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia rencananya akan dibacakan Bung Karno dan Bung Hatta pada hari Jumat 17 Agustus 1945 di lapangan Ikada yang sekarang telah menjadi lapangan Monas atau di rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Akhirnya dipilihlah rumah Bung Karno karena di lapangan Ikada sudah tersebar bahwa ada sebuah acara yang akan diselenggarakan, sehingga tentara-tentara Jepang sudah berjaga-jaga untuk menghindari kericuhan antara penonton-penonton saat terjadi pembacaan teks proklamasi. Dipilihlah rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Teks proklamasi disusun di Rengas Dengklok di rumah Jiao Kisiong. Bendera merah putih sudah dikibarkan para pejuang di Rengas Dengklok pada Kamis tanggal 16 Agustus sebagai persiapan untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena tidak mendapat berita dari Jakarta, maka Yusuf Tunto dikirim untuk berunding dengan pemuda-pemuda yang ada di Jakarta. Namun sesampainya di Jakarta, Kunto hanya menemui Likana dan Mr. Ahmad Subarjo. Kemudian Kunto dan Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno, Hatta, Fatmawati, dan Guntur. Ahmad Subarjo mengundang Bung Karno dan Hatta berangkat ke Jakarta untuk membacakan proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Pada tanggal 16 Agustus tengah malam, rombongan tersebut sampai di Jakarta. Keesokan harinya, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, pernyataan proklamasi dikumandangkan dengan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diketik oleh Sayuti Melik menggunakan mesin ketik yang dipinjam. Tepatnya sebetulnya diambil dari kantor Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jerman, Mayor Laut Dr. Hermann Kandeler. Apa sih yang melatar belakangi dari kejadian tersebut? Yakni pada waktu itu Soekarno dan Muhammad Hatta, tokoh-tokoh dilakukan melalui PPKI. Sementara golongan pemuda menginginkan agar proklamasi dilakukan secepatnya tanpa melalui PPKI yang dianggap sebagai badan buatan Jepang. Selain itu, hal tersebut dilakukan agar Soekarno dan Muhammad Hatta tidak berpengaruh oleh Jepang. Para golongan pemuda khawatir apabila kemerdekaan yang sebenarnya merupakan hasil dari perjuangan bangsa Indonesia menjadi seolah-olah merupakan pemberian dari Jepang. Sebelumnya, golongan pemuda telah mengadakan suatu perundingan di salah satu lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur, Jakarta pada tanggal 15 Agustus.
Dalam pertemuan ini diputuskan agar pelaksanaan kemerdekaan dilepaskan segala ikatan dan hubungan dengan janji kemerdekaan dari Jepang. Hasil keputusan disampaikan kepada Insinyur Soekarno pada malam harinya, tetapi ditolak oleh Soekarno karena merasa bertanggung jawab sebagai ketua Bojong Kokosan merupakan situs wisata bersejarah yang terletak di Desa Bojong Kokosan, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi di Jawa Barat. Museum ini dikenal juga Palagon Bojong Kokosan, tepatnya yaitu di Jalan Siliwangi nomor 75 di Desa Bojong Kokosan, Kecamatan Parungkuda, Sukabumi, Jawa Barat. Museum ini merupakan sebagai tanda penghargaan untuk para pejuang Sukabumi melawan tentara Inggris dan Netherlands in the Civil Administration atau NICA yang datang dari arah Bogor menuju ke Sukabumi dengan daya 1 batalion. Pertempuran ini terjadi sebanyak 2 kali. Pertempuran pertama terjadi dari tanggal 9 sampai 12 Desember 1945. Tidak menimbulkan banyak korban, tetapi pertempuran kedua tanggal 10 sampai dengan 14 Maret 1946 merupakan pertempuran yang menelan banyak korban di kedua belah pihak. Peristiwa Bojong Kokosan merupakan aib satu faktor penyebab daripada peristiwa Bandung Lautan Api yang terjadi pada 24 Maret 1946. Hal ini diakibatkan karena ditinjau dari strategi nasional kawasan jalur Jakarta, Bogor, Sukabumi, Bandung merupakan urat nadi daya sekutu untuk menguasai kawasan yang dilalui jalur tersebut. Peristiwa Bojong Kokosan merupakan awal dari serangan-serangan yang disusun oleh TKR, pimpinan Letnan Kolonel Edi Sukardi. Peristiwa ini yang belakang sekali menjadi pemicu awal dalam peristiwa yang kita kenal dengan Perang Konvoi dan merupakan perang konvoi pertama, The First Convoy Battle, yang berlaku dari tanggal 9 sampai dengan 12 Desember 1945. Pada perang konvoi kedua yang berlaku pada tanggal 10 sampai dengan 14 Maret 1946, sepanjang 81 km terjadi mulai dari Cigombong, Bogor sampai Ciranjang, Cianjur telah mengakibatkan banyak korban dari kedua belah pihak, yaitu 50 orang meninggal, 100 orang luka berat, dan 30 orang menyerah dari pihak sekutu. Sedangkan dari pihak tentara pejuang telah tersedia 73 orang tutup usia. Maksud konvoi tentara sekutu tersebut adalah untuk mengambil interniran atau tawanan Jepang di kawasan Sukabumi dan sekitarnya, memberikan bantuan ke Bandung yang pada kala itu sedang terjadi pergolakan sela pihak pemuda dengan tentara sekutu di Bandung, dan menjaga kelancaran hubungan jalan darat sela Bogor, Sukabumi, Cianjur. Nah, di dalam situs ini terdapat 2 ruangan, yakni ruang pameran pertama. Pada ruang pameran pertama itu terdapat 4 buah vitrin dan baling-baling dan kaca jendela pesawat serta foto dan nama-nama pahlawan yang gugur di area perang dalam pertempuran Bojong Kokosan. Di ruang kedua, yakni terdapat miniatur master plan Palagan Bojong Kokosan yang telah tersedia di tengah-tengah ruangan. Terdapat 7 mini rama maket yang menggambarkan tentang peristiwa di Bojong Kokosan.